Silakan. Sebentar Bang ya, Ya, saya buka. oke. Tadi Abang bilang di mana ada ayatnya bahwasanya Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya untuk menyebarkan Injil begitu. Kalau kalau itu Yesus memerintahkan muridnya mengajarkan Injil sampai ke Vatikan, sampai ke Indonesia, sampai ke Papua. Tapi Injil yang diberitakan ini adalah isinya Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau orang Israelnya ada di Papua, maka muridnya diperintahkan ke sana, ke Papua, untuk menginjili Bani Israel. Kalau muridnya sampai ke Cina, maka di sana harus ada Bani Israel yang didatangi kemudian untuk diinjili oleh murid Yesus. Dan penginjilannya itu tidak menjadikan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Rasul Paulus sebagai bekal penyampai, sebagai materi penyampaian. Bukan. Kita punya orang Kristen itu adalah milik Kristen. Murid-murid Yesus tidak mengenal buku Lukas, buku Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Namakan, semua. Itu tidak dikenal oleh murid Yesus. Itu yang Anda harus pahami dulu. Jadi ketika dikatakan beritakanlah Injil, sampaikanlah Injil sampai ke ujung dunia. Injil yang dimaksud di sini yang mana? Itu dulu. Sedangkan yang saya minta di sini adalah tolong tunjukkan ke saya nih. Dengan kerendahan hati saya minta pembuktian secara akurat bahwa Yesus mengutus muridnya kepada non-Yahudi. Itu di mana? Ada muridnya kemudian berasal dari orang Roma yang tidak bersunat. Itu di mana? Di mana Yesus pernah satu tempat ibadah dengan orang-orang Romawi yang tidak bersunat? Di mana? Di mana Yesus Jadi pernah gini, makan bersama, makan babi bersama dengan mereka? Itu di mana? oh ini, oke, Silakan, saya kasih sedikit ayat dari silakan. Injil Matius ayat 28, Matius 28 ayat 18. Yesus 19. mendekati muridnya dan Mm-mm. berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa Ya, di sorga dan di bumi. Karena itu, oke. bila jadikanlah semua bangsa Oke. muridku dan baptislah mereka Oke. dan Oke. ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Oke. Mana perintah Yesus kepada muridnya agar mengajarkan untuk tidak bersunat? Mana? Mana perintah Yesus? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus kepada muridnya agar tidak bersunat? Itu nggak ada bang, memang Enggak bang. ada. Berarti yang ngajarin Paulus agar tidak bersunat, agar dia tidak supaya dia mengajarkan orang-orang tidak bersunat, itu siapa yang ngajarin? Paulus. Jadi begini bang, kalau Nah, bentar ya, gimana? saya Iya. buka aja ayatnya ya, bentar. Bentar ya, saya buka ayatnya sebentar. Jadi gini, Ya. memang di perjanjian lama itu diwajibkan untuk bersunat, ya kan? Tetapi pertanyaan abang, kenapa Bukan belum? kenapa, mana? Bukan kenapa, Bung, mana? Ajarannya kan perintah Anda kan membawa Matius 28. Ajarlah mereka melakukan, mempraktekkan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Mana perintah Yesus agar jangan bersunat? Kalau perintah Yesus, Yesus yang berkata langsung bahwasanya
Tidak bersunat itu tidak ada, Bang. Tidak ada. Salahkah ketika saya mengatakan Kristen itu bukan ajaran Yesus? Kenapa? Salah. Lah, mana ajaran Yesus agar tidak bersunat? Pengikutnya tidak bersunat, mana ajarannya? Enggak ada katanya. Kristen bersunat atau tidak? Tidak. Galatia 5 nomor 2. Ada yang bersunat, ada yang tidak, Bang. Bersunat bukan karena perintah. Justru melanggar perintah. Karena perintahnya jangan kau sunatkan dirimu. Barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Galatia 5 nomor 2, nomor 3. Kan pertanyaan saya sederhana. Ajarlah mereka melakukan, mempraktekkan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini perintah loh. Berarti acuan daripada murid Yesus itu adalah perintah yang terlontar dari Yesus. Kristen kalau kita dudukkan hari ini, tak ada satupun perintah Yesus yang menjadi pondasi di dalam kekristenan. Contoh, menyembah Yesus, mana perintahnya? Tak ada. Ada ayatnya itu. Enggak ada kan? Enggak ada, enggak pernah ada. Enggak ada. Makan babi ada perintahnya? Mau enggak pernah ada. Ada. Membatalkan hukum Taurat ada perintahnya? Tidak ada, Bang. Tidak ada perintah. Ibadah hari Minggu ada perintahnya? Tidak ada. Nggak ada juga. Ada perintahnya mengkitabkan perjanjian baru? Gimana? Ada perintahnya mengkitabkan perjanjian baru? Itu ya tidak ada lah, Bang. Justru Tidak ada. Udah selesai. Udah. Tikar yang menggulung Kristen. Kalau Kristen itu jujur. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Tadi Anda hanya menjawab, Pak, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Itulah yang saya katakan. Itu kalau gelap sekali, nggak ada hubungannya. Cuman kalian kemudian membawa-bawa kitabnya orang Yahudi, membawa-bawa nama Yesus, membawa-bawa nama Elohim. Tapi pada prinsipnya tak ada satupun dari Kristen ini yang menjadi pondasi keimanan mereka itu berasal dari Yesus. Tak ada satupun. Kita sama-sama membuktikan, bukan? Lalu apa yang membuat orang Kristen ini percaya diri tentang agamanya? Ya karena mereka merasa bahwa doktrin dan dogma itu betul. Tapi kalau kita mencari akarnya, dari mana kemudian? Orang Hindu juga merasa betul, orang Buddha juga merasa betul. Tetapi mereka berdiri sendiri tanpa harus nempel di ajaran agama orang lain. Nah sekarang Kristen nempel ke agama Yahudi. Artinya Kristen inilah serigalanya, domba ini. Nempel di agama orang. Sementara agamanya sendiri tidak dikenal oleh siapapun yang datang kepada Bani Israel sebagai penyampai firman. Ini sederhana loh sebenarnya. Hanya saja kebohongan diulang, kebohongan diulang, kebohongan diulang, kebohongan diulang, kebohongan diulang secara beruntun dan secara sistematis, maka kebohongan itu akan nampak seperti sebuah kebenaran. Yang bohong adalah para ahli, yang bohong adalah para tokoh, yang bohong adalah orang-orang yang kemudian menjadi cendekiawan, menjadi penyampai, menjadi orang yang punya wewenang kemudian untuk melakukan kebohongan-kebohongan itu. Apa yang terjadi? Kebohongan secara terstruktur dari nol sampai di atas, sampai bawah, sampai samping kiri kanan. Itu akan menjadi sebuah doktrin dan dogma yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Orang-orang Kristen dimanapun ada, mereka masuk ke gereja mengatakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Begitu ditanya hal yang mendasar, di mana Yesus mengajarkan dirinya itu untuk disembah? Tak ada, Bang. Jadi untuk keluar dari lingkaran itu hanya dibutuhkan satu kata. Apa itu? Akal. Selama akal masih tidur, maka orang tidak akan pernah keluar dari lingkaran itu. Itu aja. Akal. Hanya akal yang bisa mengeluarkan manusia dari lingkaran ajaran Kristen. Tanpa akal, orang Kristen akan terlena. Kenapa? Orang selangkah masuk ke dalam gereja, duduk, merenung, kemudian
merapatkan jari tangan di depan dada, lalu mendengarkan musik, alunan musik begitu lembut masuk ke otak, kemudian masuk melalui kuping, masuk di otak, dicerna, meneduhkan hati, lalu muncul kata-kata yang syahdu, Yesus Tuhan yang Maha Kasih, padamu kami berdoa, meneteskan air mata, pengorbananmu di atap salib menanda kecintaan pada umatmu. Luar biasa itu. Masuk sampai ke ubun-ubun, sampai ke ujung kaki paling bawah. Tapi begitu dia keluar gereja, tadi nyanyi apa Ando? Puji-pujian kepada siapa? Pada Tuhanku Yesus. Wah, Tuhan rupanya dia. Iya, mana dalilnya? Tak ada. Tapi kalau mendengarkan doktrin dogma seperti itu, wow, keren. Tapi apakah benar seperti itu adanya? Tidak sama sekali. Tapi ini diajarkan untuk apa? Untuk menyesatkan. Kemudian wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, inna syaitan aduwa, patah itu aduwa, sesungguhnya iblis itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Jangan kau jadikan dia sebagai sahabatmu, jangan kau jadikan dia sebagai temanmu yang mengajarkan dirimu untuk lupa kepada Tuhan penciptamu dengan menyembah kepada manusia yang bernama Yesus itu. Jangan seperti itu, ya. Jadi hanya ada satu kata, saya ulang, hanya ada satu kata yang bisa membuat manusia keluar dari ajaran Kristen, yaitu akal. Kalau Anda tidak masih menggunakan akal, maka Anda akan tetap menjadi Kristen. Percaya sama saya, mau dia polisi, mau dia tentara, mau dia jaksa, mau dia presiden, kalau dia masih tidak berakal, maka dia tidak akan bisa keluar dari Kristen. Itu poinnya. Jadi gini, Iya, maksud silakan. akalnya ini gimana ini Bang? Ya gimana? Mau gimana? Solusinya cuma berakal. Kalau nggak berakal nggak bisa keluar dari situ. Iya, Anda akan maksudnya semakin cinta. Anda akan semakin cinta kepada agama saudara. Karena agama saudara menjanjikan angan-angan yang sangat luar biasa. Jadi tadi sempat saya simak Abang bilang tadi ajaran kita ini menyesatkan, kan gitu. Ya pasti. Nyembah manusia, apa Anda pikir nggak menyesatkan? Boleh sekarang saya gini. gantian dulu bertanya Bang Noah? Berakal Bentar, enggak? Gabriel Bentar, Bang. berakal enggak Anda? Sebentar Jangan Bang. Berakal gantian. dong Bang Zuma. Saya mau Oh, berakal ngapa nyanggah masih gini. menyembah manusia kalau berakal? Gini Bang. Ya tenang Bang Zuma. Yang begini ini ketenangan. Iya. Percuma Bang Anda Noah. tenang kalau tak berakal. Sabar Gini. Bang Noah. Kasih kesempatan saya Bang Noah. Saya tidak Sebentar. lama Bang Noah. Habis ini saya kasih sama Abang. Saya kan belum tanggapi nih yang dikatakan Nggak Bang usah Zuma. ditanggapi Bang Noah. Nah, tuh tanda-tanda sebentar orang aja. tak berakal. Jadi gini, Tanda-tanda orang tak berakal. Gak usah tanggapi katanya. Jadi Anda mau keluar-keluar di sini. gini Bang. 1000 sejuta dalil pun ada tertulis di kitab. Jika Anda tidak mengerjakannya, itu sama aja bohong. Itu yang poin pertama. Karena Abang bilang tadi, tidak ada dalilnya disuruh ke gereja. Gereja itu bukan bangunannya Bang, tapi Mulai tidak Kalau berakal. kemurahan Gereja hati bukan kita, bangunan tapi apa? Daun gereja kelor. itu orang-orang yang beribadah di dalamnya Bang. Orang-orang gereja itu ya kami Alamak. sendiri. Alamak. Jadi Abang nggak bisa samakan pemikiran yang Abang pahami dengan yang Sekarang saya Yesus pahami. pernah nggak ke gedung yang menyembah kepada manusia? Pernah nggak? Bait Allah itu Bang. Oh, Bait Allah itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Ya. Aduh. Pokoknya itu gedung. Ya, itu Kok jadi aja. pokok? Kok jadi pokok? Tempat ibadahnya orang Kristen bukan Bait Allah. Bukan. Bait berhala, ya betul. Tapi Bait Allah itu bukan. Bait Allah hanya berlaku kepada umat Islam dan kepada orang Yahudi. Itu baru disebut Bait El atau Bait Elohim atau Baitullah. Oke, kalau gedung tempat ibadah Yesus itu bait berhala.
Makanya Bang, tadi saya udah Bang bilang, Noah, jadi Bang pengikut Noah. Yesus itu memang banyak hinaan dan celaan. Contohnya Jadi inilah pengikut orang Yesus, ini. jangankan hinaan Hmm. dan celaan, pengikut Yesus semuanya sudah pada mati, dibunuh Iya. oleh pendiri agama Anda. Kok nggak sadar-sadar juga sih? Apa sih ini orang? Aduh, Masya Yang Allah. yang harus sadar itu kan Bang Zuma. Dan Sudah, kenapa Bang saya Noah. harus sadar? Iya, Kenapa saya yang harus sadar? Bang Saya Noah, bukan pengikut Yesus. Bang Noah. Dan saya Hanya mau, bukan Bang kemudian Noah. penyamar-penyamar yang kemudian ngaku-ngaku sebagai pengikut. Saya bukan serigala. Anda lah yang harus sadar. Anda bukan Bani Israel, tapi ngaku-ngaku pengikut Nabi karena Abang Yesus. bilang, karena Abang Bang bilang Noah. tadi kita Bang Noah. penyesat. Bang Noah. Pernah, apa Bang Noah. pernah kita sesatkan Bang Noah. manusia di dunia Bang ini? Noah. Nggak Loh, pernah. loh. Yesus berpesan, Yesus berpesan kepada Bani Israel agar jangan disesatkan kepada serigala nyamar seperti domba. Pernah Bukan kita kepada Kristen dia berpesan. Sekarang saya tanya, saudaraku Noah, saya tanya kepada saudara, apakah Yesus pernah berpesan kepada orang Vatikan? Jawab dengan jujur. nggak pernah. Nggak pernah. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah berpesan kepada orang Kristen. Jangan Anda mengatakan, Yesus berpesan kepada kami. Aduh, memalukan kali. Pertanyaan kedua, pernah enggak Yesus berpesan kepada orang di Antioquia? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi jangan ngadi-ngadi Yesus berpesan kepada kami. Anda siapa, Bung? Ya, benar. Dia tidak pernah Iya. berpesan secara langsung. Iya, Tetapi makanya kan aku Iya, bilang. begini. dia sudah Bang Noah. Makanya aku bilang. Ya, Bang Noah. makanya aku bilang. Bang Makanya Noah. aku bilang. Oh, udah, silakan dulu Bang Bang Noah. apa ini? Bang, iya silakan. Iya, begini. Untuk menyelesaikan si Juma ini, tidak usah terlalu banyak panjang lebar begitu. Karena nggak akan pernah bisa diselesaikan. Oke. Sekarang coba perhatikan ya, semua penonton perhatikan baik-baik. Semua yang ada di room dan penonton perhatikan baik-baik ini. Saya selesaikan Juma ini dalam waktu 1 menit saja. Coba perhatikan baik. Oke. Kalian saksi semua ya, perhatikan. Perhatikan baik-baik. Juma kau diam. Juma sudah mulai gemetarin. Perhatikan baik-baik. 1 menit ya. Juma. Kalau memang kau gurunda yang selalu dianggap oleh teman-temanmu, coba kau jelaskan sama saya tentang Nur Muhammad. Kupikir ente ini mau membahas tentang apa? Saya mengatakan kepada saudara bahwasanya Kristen itu penumpang gelap. Kok larinya ke Nur Muhammad? Apa nggak kasihan kepada saudara siapa? Nggak mampu. Loh, yang lari siapa teman-teman? Kita bahas apa di sini teman-teman? Oke, pertanyaan untuk kau. Oke, Juma. Allahu Begini, Akbar. Juma. Jadi kalau kau tidak sanggup untuk menjelaskan Nur Muhammad, oke, pertanyaan kedua lagi nih. Pertanyaan kedua. Pertanyaan saya yang membuat teman saudara itu tersudutkan adalah, adakah Yesus kemudian mengajarkan tentang Kristen? Kalau Anda berbicara mengenai Nur Muhammad, saya tanya kepada saudara. Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ayat 15 membahas tentang cahaya dari Allah. Al-Asab ayat 45 sampai ayat 46 cahaya yang menerangi. At-Taghabun ayat 8 cahaya yang diturunkan. Al-Furqan ayat 7 Rasul yang kemudian mengajarkan makan minum. Lalu kemudian Al-Isra 93 manusia, Rasul Muhammad hanyalah seorang manusia. Al-Kahfi 110 aku hanya manusia. Ali Imran 31 ikutilah aku bukan menyembah aku. Jadi kalau berbicara mengenai Nur Muhammad, apa hubungannya? Pertanyaannya, Nur Muhammad ini apa? Ini ciptaan. Nur Muhammad itu adalah cahaya yang diciptakan oleh Allah. Oke, dia cahaya. Oke, udah ya, udah. adalah... Sekarang giliran saya bertanya. Sekarang giliran saya bertanya. Giliran saya bertanya kepada saudara. Oke, baik. Sekarang saya tanya sama saudara. Siapa yang mengajarkan Kristen menyembah Yesus yang adalah Yudas? Jawab. Jawab. Yang mengajarkan apa? Mengajarkan
Siapa Pura-pura yang budak. mengajarkan Kristen menyembah manusia Yesus yang adalah Yudas? Jawab. Oh, tidak ada yang mengajarkan menyembah Yudas Tidak Iskariot. ada yang mengajarkan Anda menyembah Yudas Iskariot. Terus Tidak ada. kenapa Anda menjadikan dia sebagai Tuhan? Jawab. Bukan menjadikan cuma, memang dia Tuhan memang. Ngapain dijadikan? Inilah yang saya tanya. Kalau dia memang Tuhan, di mana Yesus mengajarkan kalau dirinya memang Tuhan? Jawab. Ayat Di ma- 14. Di mana? Di Yohanes 13 ayat 14. Yohanes 13. Di mana di situ? Apa bunyinya Yohanes 13 itu? Silakan Anda jawab. Coba. Tuhan dan gurunya. Ya. Aduh, kasihan sekali. Aduh, parah. Udah, kamu turun aja. Saya lanjut Kamu lagi turun. pertanyaanku, Juma. Kamu turun aja. Kamu enggak. Jangan lari. Kenapa kau melarikan Kok diri? lari? Kok lari? Saya minta dalilnya Yesus mengajarkan kalian untuk menyembah dirinya. Mana dalilnya? Akulah Tuhan, akulah guru. Apa pula? Saya tanya, hei, jangan kau kemana-mana. Saya tanya, mana perintah Yesus agar kalian orang-orang bidat menyembah dirinya? Mana? Di Alkitab Yesus untuk bilang sembahlah aku itu cuma setan, Juma. Setan, berarti kamu ikut setan. Ngaku dia. Kamu ikut setan berarti. Jadi Kamu kalau di mengatakan Alkitab itu- kalau di dalam Bible Sabar, Juma, ada Juma. perintah menyembah Yesus, berarti setan. Yang memerintahkan gereja menyembah Yesus siapa? Berarti para pastor dan para pendeta adalah setan. Dengar, Juma. Bagus, Dengar, Juma. terima Dengar, kasih. Juma. Terima Dengar, kasih. Juma. Kamu Dengar, udah Juma. ngaku. Dengar loh, Juma. Iya. Jadi di Kenapa? Alkitab itu tidak ada Tuhan Yesus mengatakan sembahlah aku, yang ada yang Oke. mengatakan begitu hanya setan yang minta-minta Oke, disembah gitu. oke, baik. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan sembahlah aku, pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Kan itu pertanyaan saya tadi. Siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Iya, jadi kalau masalah menyembah Yesus itu otomatis. Otomatis Karena- apa? Motor Iya. gampang. dengar saya. Mobil otomatis. Dengar saya, Juma. Kau Hmm. waktu kau menghormati ibumu, bapakmu, apakah diajarkan itu? Diajarkan nggak? Menghormati ayah dan ibumu itu harus diajarkan. Saya tanya, siapa yang mengajarkan? Iya, dengar saya dulu. Iya, saya tanya siapa yang mengajarkan? Sekarang kalau kau sudah tahu Tuhan, apakah harus diajarkan lagi kau harus menyembah? Saya tanya, kan Yesus pada saat dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah Elohim. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Yesus mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Elohim, Tuhan yang tak nampak dan tak terlihat. Sekarang Kristen, ajaran paganisme menyembah kepada manusia bernama Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Kristen menyembah manusia Yesus? Siapa? Kan Yesus mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Orang Kristen mengaku pengikut Yesus. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Sesuai dengan Matius 28 nomor 20. Ajarlah mereka melakukan, mempraktekkan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Nah, mana perintahnya untuk menyembah dirinya? Mana 7 juta kali mana? Kepala aja besar, otak nggak ada. Mana? Ketawa Nur dalam Muhammad tadi penderitaan. kau belum- Nur Muhammad belum jawab, Nur. Nur Muhammad sudah kujawab. Udah Oke. selesai itu tadi, Belum udah. selesai. Apanya yang Jangan belum lari. selesai? Jangan Apanya lari. yang belum Nur Muhammad belum itu- selesai? Nur Muhammad itu
Sekarang saya tanya kau, Nur Muhammad itu Nur dari itu Muhammad. cahaya, Oke, Nabi dia Muhammad itu manusia, itu semuanya oke, ciptaan. Terus, baik ciptaan. Jadi oke, oke, dengar oke, dulu, sabar, 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 oke, oke. sabar. Sabar dulu. Juma, Jadi tidak ada dulu. perintah Yesus menyembah dirinya, Sabar nggak ada. dulu, Juma. Kenapa kau Jadi nggak lari ada. ini? Dia melarikan diri. Melarikan diri. Ih, dasar Juma, koplak. dengar dulu, Juma. Hmm, hmm. Dari semua yang ada ini diciptakan dari apa? Dari Nur Muhammad atau tidak? Dari cahaya segala Ah, sesuatu, dari segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan berdasarkan cahaya dari Allah. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Apa masalahnya? Ini begini. Hah? Apakah kamu melihat ada di antara kami Tunggu menyembah Nabi dulu. Muhammad? Tunggu dulu. Adakah di antara kami Sabar, yang Juma. menyembah Nabi Muhammad? Sabar, Juma. Ada. Sabar, Meskipun Juma. ada yang dikatakan Nur Muhammad kemudian, tapi tak ada manusia yang menyembah Nabi Muhammad. Apa yang kamu permasalahkan? Sekarang kamu menyembah manusia yang kalau tidak kentut dalam 1 minggu, lambungnya infeksi. Yang kalau Tuhanmu tidak dalam 1 minggu, Sabar. dia akan embeyen. Yang kalau Tuhanmu tidak netek pada masa bayi 1 minggu, dia akan kena lever. Apa yang kamu permasalahkan dengan Nur Muhammad? Nur Muhammad itu adalah cahaya kemudian yang disebut sebagai cahaya Nabi Muhammad. Apa masalahnya? Sekarang yang kita pertanyakan ini Sabar. adalah dirimu. Juma, Siapa sabar, yang Juma. mengajarkan kamu menyembah manusia bernama Sabar, Juma. Yudas? Sabar, Juma. Saya sudah sabar. Cukup sabar Sabar. menghadapi orang tak Tunggu, berakal kayak saya kamu. mau tanya kau ini. Cukup sabar. Saya Saya mau tanya menghadapi kau orang ini. tak berakal Aduh. penyembah Yudas seperti kamu. Jangan ngerocos terus. Saya tidak tanya kau. nyerocos. Makanya Saya dengar dulu. dengan sabarnya, dengan telatennya meluruskan manusia tak berakal kayak kamu. Gabriel. Paham Sabar, kau? Sabar. Ya saya sudah sabar ini. Dengar ini, dengar. Sabar dengar. kali saya ini. Aduh, dengar ini. Dengar Saya ini. sangat sabar ini ya. Dengar. Ah. Saya tanyakan terus? sama kau ini, Juma. Apalagi? Ketua Apalagi? PBNU, Said Akil Siraj, Itu nenekmu mengatakan apa dia? dia mengatakan bahwa, Apa? Hmm. ingat ini, bahwa Hmm. Muhammad itu adalah manifestasi dari Nur Muhammad. Benar atau tidak menurut kau? Alam semesta ini manifestasi dari Nur Muhammad. Tidak, saya Karena tanya benar tunggu tidak? dulu. Saya katakan kepada saudara bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah manifestasi dari Nur Muhammad. Kamu mau apa sekarang? Kamu mau apa? Jadi Sakit. Tunggu. Muhammad, Sakit. sabar. Saya tanya sama kau, benar tidak kalau Muhammad ini adalah manifestasi dari Nur Oh, Muhammad? Benar tidak? lain. Kamu harus Lain. tahu. Dengarkan manusia bahlul, dengarkan. Lain Nabi Muhammad, lain Nur Muhammad. Itulah bahlulnya kamu. Giliran membahas Islam, kamu pakai akal. Giliran membahas Kristen, kamu tak berakal. Lucu kau itu, lucu kau. Apa itu Nur Muhammad? Menurut kiai ini, Nur Muhammad itu adalah ini. Pakai akal. Tapi ketika ditanya, siapa yang mengajarkan kau menyembah Yudas? Kamu langsung tak berakal. Itu lucunya kamu, Gabriel. Sabar. Lucunya kau itu. Saya sudah sabar ini. Juma, sabar Juma. kali pun Sekarang saya menghadapi tanya manusia kau. tak berakal kayak kau tuh sabar Juma, kali aku. saya tanya kau nih Juma. Jadi kalau Saya tanya apa? Udah kalau tanya apa ada- lagi? Kalau Apa ada lagi? orang yang Apa? berpaham, Yang apa? dia berpaham, Berpaham apa? dia Berpaham berpaham apa? bahwa Muhammad itu adalah manifestasi dari Nur Muhammad. Menurut kau orang itu sesat atau tidak? Saya mengatakan alam semesta ini semuanya adalah Dengar dulu, manifestasi bukan itu dari saya tanya. tunggu. Saya tidak berkata cuma satu orang Nabi Muhammad. Saya mengatakan alam semesta ini adalah manifestasi. Kau tahu manifestasi? Cerminan dari Nur Muhammad. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad, tapi Nur Muhammad manifestasinya dalam semesta ini. Puas kau? Puas? Puas? Tapi tak ada satupun manusia Islam yang menyembah manusia Nabi Muhammad. Paham kau? Udah sampai otakmu ke sana? Hah? Jadi cerminan dari alam semesta ini, manifestasi dari alam semesta ini adalah cerminan Nur Muhammad. Udah diam kamu. Kamu orang manusia tak berakal, penyembah Yudas, diam.
Jadi Hei, hei, Muhammad ini hei, 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 manifestasi dari Muhammad. penyembah manusia, diam, dengarkan saya. Dengarkan. Kalau kiai itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah manifestasi dari Nur Muhammad, saya katakan samamu, dengarkan. Minta bantu kepada kupingmu terhadap mulutmu kalau kau tidak bisa sanggup mendengarkan perkataan saya. Dengarkan. Alam semesta ini adalah cerminan dari Nur Muhammad. Ayo. Alam semesta ini adalah manifestasi dari Nur Muhammad. Tapi tak ada satupun umat Islam yang kemudian menyembah Nabi Muhammad. Sampai situ kamu paham? Bukan hal yang saya tanyakan, yang saya tanyakan, apakah Muhammad ini manifestasi dari Nur Muhammad? Saya jawab samamu, wahai manusia tak berakal. Jangankan Nabi Muhammad, alam semesta ini beserta isinya adalah manifestasi cerminan dari Nur Muhammad. Belum sampai ke akalmu itu, belum nyampe juga di otakmu itu. Ya, bukan udah nyampe. Kau jawabnya Terus? tidak tegas. Pertanyaannya begini sederhana, apakah Muhammad ini manifestasi Saya dari Nur ulang Muhammad? lagi nih, saya ulang lagi. Jangankan Nabi Muhammad, alam semesta ini adalah cerminan dari Nur Muhammad. Belum sampai otakmu ke sana, belum? Kamu belum sampai otakmu ke situ? Nah, Belum sampai? Manifestasi itu apa? Manifestasi itu apa? Manifestasi itu apa? Perwujudan. Oh, perwujudan. Iya, manifestasi adalah Perwujudan. Iya. Saya katakan lagi samamu, kalau kamu mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah perwujudan daripada Nur Muhammad, dengarkan, alam semesta ini beserta isinya Bukan adalah alam yang perwujudan. semesta. Hei Bahlul, kalau berbicara alam semesta berarti berbicara mengenai Nabi Muhammad. Paham? Tak berakal? Alam semesta beserta isinya ini adalah wujud daripada Nur Muhammad. Apa? Kau mau apa? Kau mau ngomong apa lagi? Jangan lari. Kau mau ngomong apa lagi? Jangan lari, jangan lari. Saya tidak Mau tanya alam lari semesta. kemana? Saya tidak tanya alam semesta. Nenekmu Yang saya kiper, tahu. berarti kamu Bahlul. Jangan lari, Saya jangan lari. Saya sudah Jangan kau mengatakan lari. kepadamu. Hei, Saya manusia tak berakal. Saya Saya sudah tanya. bilang, jangankan Nabi Muhammad. Dengarkan saya, jangankan Nabi Muhammad. Alam semesta ini adalah perwujudan dari Nur Muhammad. Kalau berbicara mengenai alam semesta, berarti semua makhluk ciptaan Allah itu adalah perwujudan dari Nur Muhammad. Sampai sini, kamu sudah berakal atau belum? Mau kusepak kamu pakai sendok garpu? Ketawa dia. Ketawa dia. Ketawa manusia tak berakal ini. Tenang Juma. Tenang. Apa? Manifestasi kamu ndak ngerti. Perwujudan sesuatu pernyataan, perasaan, pendapat, perwujudan dan bentuk dari sesuatu yang tak terlihat. Blow on. Turunin aja. Iya, turunin aja orang kayak gini. Ngapain orang dungu di pertan kayak gini? Orang bahlul kayak begini. Botol. Apa lagi? Botak. Apa lagi? Pau. Apa lagi? Tulul. Apa lagi? Bahlul. Padahal dia itu loh bang. Baluang. Itu padahal itu kerjanya itu loh bang. Kampret. Yang baju coklat itu bang kerjanya. Tapi kok bodoh gitu ya? Bahlul mau dia apapun. Kubal balik kalau Iya. otaknya tak berakal, tak berfungsi. Rugi dikasih makan kemudian sama negara orang-orang tak berakal kayak gitu. Udah dibilang, apakah itu kemudian Nabi Muhammad adalah wujud Nur Muhammad? Udah aku bilang alam semesta nih, alam semesta beserta apa yang ada dalam isinya itu adalah perwujudan dari Nur Muhammad. Kurang apa lagi? Hanya menghindari pertanyaan di mana Yesus memerintahkan menyembah dirinya. Tak ada. Berarti Kristen ini yang menyembah Yesus itu ajaran siapa? Yesus itu Yul. Kopla. Al-Quran menarasikan kemudian kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktsartu minal khair wa ma massani as-su
in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi Anda tidak akan pernah bisa menyesatkan umat Islam dengan membahas Nur Muhammad. Tak akan pernah bisa. Kul, kata Allah. Kul, katakanlah ya Muhammad. La amliku li nafsi. Aku tidak kuasa mendatangkan manfaat apapun dan menolak musibah mudarat apapun dari diriku sendiri. Ini kata Rasulullah. Jadi Anda tidak akan pernah bisa menggiring umat Islam menyembah Nabi Muhammad hanya karena Anda membahas tentang Nur Muhammad. Kenapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dirinya melalui Al-Quran sesuai dengan perintah Allah. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Aku Nabi Muhammad tidak kuasa mendatangkan manfaat apapun kepada diriku, dan aku Nabi Muhammad tidak bisa menolak musibah, mudarat, kecelakaan atau apapun itu untuk diriku illa kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu alamul ghaibah. Dan kemudian sekiranya aku mengetahui yang gaib. Ini kata Rasulullah. Sekiranya aku mengetahui hal yang gaib, lastakthartu minal khair. Niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan mungkin ditimpa bahaya. Sekiranya saya tahu, wa mamassani yasu', saya tidak akan mungkin ditimpa kemudian bahaya sekiranya saya mengetahui hal-hal yang gaib. Sekiranya saya ini melebihi kelebihan yang mendekati kelebihan Tuhan yang maha gaib. Kata Rasulullah, lastakthartu minal khair wa ma massani su' in ana illa nadhiru wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku hanyalah pemberi peringatan dan aku hanyalah pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi kamu tidak akan pernah bisa menggiring umat Islam menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah bisa. Kamu tidak akan pernah bisa menjadikan kami paganism selayaknya kalian yang menyembah kepada Yudas. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jelas mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakzartu minal khair wa ma massani yasu' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku Nabi Muhammad tidak kuasa mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi jangan kau menggiring umat Islam ini untuk memahami konsep paganisme Nabi Muhammad itu adalah Allah. Jangan. Jangan. Karena kami bukan penyembah manusia. Kami bukan korban dari nabi palsu. Kami bukan berasal dari pengajaran paganisme, penyembah dewa-dewa, penyembah roh-roh. Bukan. Innani anallah la ilaha illa ana. Rasulullah Muhammad Rasulullah itu hanyalah utusan Allah. Jadi tak ada alasan kemudian untuk menyembah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Anda membawa materi Nur Muhammad. Sudah pernah ku ajarin samamu wahai Gabriel,
manusia gepeng, manusia tak berakal, bahwa jangan membahas Nur Muhammad kepada saya. Karena Anda tidak akan pernah berhasil kemudian untuk menggiring saya menyembah kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahul misbah fi zujajah az-zujajah ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajarah mubarakatin zawtunatin la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaytuha yudi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur nurun ala nur nurun ala nur yahdillah linurihi man yasha wa yadribullahul amthalan linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dikehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi jangan pernah menggiring kami menyembah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk kemudian Anda membahas Nur Muhammad. Tak akan pernah berhasil Anda mengajak kami menyembah kepada manusia layaknya kalian. Oke? Saya rasa seperti itu. Tapi, ada lagi? Nur Muhammad itu ada kan di Al-Quran. Apa di dalam Al-Quran tentang Nur Muhammad? Coba Anda tunjukkan di mana tertulis. Maksudnya ada dituliskan gitu. Iya, kalau misalnya dikatakan ada tertulis di dalam Al-Quranul Karim tentang Nur Muhammad di dalam Al-Quran. Jadi setahu saya kalau saya sebenarnya nggak mau bahas ini, tapi karena tadi udah dibahas, saya cuman itu aja ya. Karena kita berdebat ini ya kan sebenarnya untuk mencari kebenaran, untuk membahas kenapa bisa gini, kenapa bisa begitu. Itu cara kawan tadi itu sebenarnya salah, dan cara Bang Zuma juga salah. Kan nggak harus saling menghujat-hujat gitulah. Itu dia orang lama, Bung. Dia udah kenal. Dia sudah dikenal dari orang penghujat. Nah, gitu. Jadi yang saya tahu ya, Nur Muhammad itu tradisi orang sufi itu. Itu bukan kalam Allah. Itu tradisi orang sufi yang meyakini bahwasanya ya ada pemujaan atau pengagungan kepada manusia yang agung pada zaman itu. Itulah pada Nabi Muhammad. Itu bukan kalam Allah. Makanya saya sudah pernah peringatkan kepada beliau, tidak usah kemudian Anda mencari pembenaran penyembahan kepada Yesus dengan membawa materi Nur Muhammad. Karena antara Gini aja, intinya kita sama-sama koreksi aja, itu aja Bang. Jadi saya nggak mau membahas yang kayak gitu-gitu. Kita sama-sama koreksi aja gitu. Jadi ya itulah intinya, itu aja Bang, sama-sama koreksi. Makanya kalau kita masuk ke forum debat,
kita siapkan dulu cara bicara kita, itu maksud saya. Ya, Jadi beliau itu penghujat. gitu. Jadi saya tidak membela ya, saya tidak membela siapapun itu, mau agama apapun itu, ketika dia menghujat kepercayaan sesama dia ataupun kepercayaan orang lain, saya juga tidak setuju gitu. Jadi abang harus paham di sini sikap saya di sini sebagai apa gitu. Saya bukan ya harus istilahnya karena kita berdebat berarti saya harus membela agama yang saya anut. Bukan begitu intinya bang. Kita bukan belajar gitu. Itu intinya bang. Gitu. Iya. Jadi Saya sangat setuju. Semoga abang paham itu gitu. Sangat paham. Tapi itu tadi yang saya maksud. Iya. Iya, tapi kan saudara Gabriel itu memang dari dulu ingin menjatuhkan Islam dengan pertanyaan konyol seperti itu. Tapi Al-Quran menjawabnya. Dia menggiring kami untuk menuhankan Nabi Muhammad dengan data dia, pertanyaan dia. Dia ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah. Tapi itu tidak akan pernah bisa. Karena gini bang, yang dia pertanyakan itu ada benarnya. Karena apa? Nur Muhammad itu ada dan diakui oleh pihak abang gitu. Jadi iya, kan memang ada hadisnya kan. Nah, terus Nur Muhammad itu apa? Nur Muhammad itu kan ciptaan. Iya, ciptaan. Nah, kalau ciptaan, dia nanti menggiring kemudian jasadnya Yesus juga ciptaan. Padahal ketika berbicara mengenai nur dan jasad manusia itu berbeda. Benar pernah. Saya udah pernah bahas sama dia. Benar, Nur Muhammad itu ciptaan, tetapi itu tradisi orang sufi. Ya, tradisi orang sufi, kemudian orang-orang yang belajar tentang tasawuf, kemudian tidak sampai kepada level Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Tidak sampai ke sana. Hanya mengajarkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang suci. Iya, tapi tradisi orang sufi bahwasanya itu pengagungan kepada manusia yang agung, itu kepada Nabi Muhammad. Itu yang tradisi sufi. Karena Allah juga memang mengagungkan kemudian Rasulullah. Kenapa diagungkan bang? Ya, karena Allah sendiri yang mengatakan itu, bahwa engkau adalah manusia. Bukannya Allah itu manusia bukannya Allah itu yang paling maha agung. Tidak ada yang paling agung selain Maha Pencipta bang. Itu yang saya tahu. Tapi ketika abang mengatakan bahwasanya Allah mengagungkan Muhammad, berarti itu lebih agung daripada Sang Pencipta dong? Bukan. Abang sendiri yang bilang. Iya, buktinya Allah mengatakan itu. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Qalam kemudian apa yang dikatakan oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pernyataan Allah, sanjungan Allah kepada baginda. Berarti gimana? Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini Allah sendiri kok. Allah sendiri yang kemudian menyanjung baginda Rasulullah Muhammad SAW. Menyanjungnya sebagai apa? Sebagai Rasul yang kemudian dididik oleh Allah untuk mengajarkan akhlakul karimah, akhlakul Al-Quran kepada pemeluknya, kepada penganutnya, kepada umatnya. Ini Allah yang menyanjung. Makanya Allah itu bersalawat, memuji Rasulullah. Dan pujian Allah kepada Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini jelas ini. Al-Quran yang menceritakan itu. Dan memang beliau berbudi pekerti luhur. Ya, Allah sendiri kemudian mengatakan itu. Maksud saya tadi ini Allah sendiri mengagungkan atau menganggap Nabi Muhammad ini manusia budi pekerti. Maksud saya Allah ini mengagungkan Nabi Muhammad atau hanya mengatakan bahwa dasarnya dia adalah seseorang yang punya budi pekerti yang baik. Allah mengagungkan, memuliakan, memberikan kedudukan terhormat kepada hambanya bernama Nabi Muhammad SAW. Tapi pengagungan itu sebatas Rasul. Bukan pengagungan hamba kepada Tuhan, tidak. Pengagungan Tuhan kepada ciptaannya yang adalah Rasulnya. Diagungkan oleh Tuhan yang Maha Agung. Apa masalahnya?
Nah, itu berarti tidak ada salahnya juga kan ketika Itu dia. ketika Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi mengagungkan Yesus. Nggak ada salahnya. Nah, Yang itu. salah ketika manusia dari Romawi mengatakan Yesus itu manusia terkutuk. Itu baru salah. Yang salah kan manusianya. Lah, itu kitab sucinya yang mengatakan itu. Iya, yang salah kan manusianya, Bang. Ya, kitab sucinya kan hanya menceritakan. Lah, kitab suci kalau sudah menceritakan, itu Ya sudah kan menjadi doktrin dan menceritakan dogma. menceritakan yang terjadi kan begitu. Dari mana kemudian terjadinya seorang nabi terkutuk? Itu cerita dari mana itu? Itu kan Ada. karena orang Yahudi kan tidak percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Loh, orang Yahudi tidak percaya dia utusan Tuhan, bukan berarti dia adalah orang terkutuk. Ya, yang mengatakan terkutuk kan manusia, bukan Tuhan yang mengatakan Yesus adalah orang yang Tuhan terkutuk. justru mengatakan terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tuhan yang mengatakan itu. Tetapi orang Kristen mengajarkan yang di atas tiang salib yang terkutuk oleh Tuhan itu adalah Yesus. Kesalahannya itu di situ. Padahal yang terkutuk di atas tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa? Yang menerima suap. Bukan Yesus di situ, bukan. Terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib. Siapa Jadi, itu? Siapa yang tergantung di atas tiang salib itu? yang tergantung di atas tiang salib ini Yesus. Apakah itu Berarti Anda menuduh Yesus, bukan cuman penulisnya. Bukan cuman penulisnya buku Anda yang mengutuk Yesus. Anda juga barusan mengatakan bahwa yang di atas tiang salib itu adalah Yesus. Berarti yang dikutuk adalah? Ya, pertanyaan saya, apakah Yesus mengkehendaki dirinya disalib? Itu yang saya ingin tanyakan sama Abang. Apa? Apakah Yesus sendiri mengkehendaki dirinya untuk digantung? Tidak, berarti kehendak siapa? Kehendak orang-orang Yahudi yang kemudian ingin melakukan makar terhadap beliau. Oke. Mereka kemudian melakukan. Gimana? Jika Abang meyakini bahwasanya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi adalah maha segalanya yang berkuasa di bumi, dunia, dan akhirat. Berarti apakah semua gerak-gerik, pergerakan, ataupun ucapan yang terjadi di muka bumi ini akan terjadi kalau tanpa seizin Tuhan Maha Pencipta? Tuhan yang menciptakan kebaikan, keburukan, kejahatan, kemuliaan. Berarti semua kan atas izin Tuhan, Bang. Oke. Jadi semua apa? atas izin Tuhan. Ya. Karena Tuhan yang menciptakan itu. Nah sekarang, apakah kalau Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya, maka segala sesuatunya itu baik? Tidak. Tidak. Banyak. Tidak berarti. Banyak, tidak. Nah sekarang permasalahannya, apakah yang dibunuh di atas tiang salib ini orang terkutuk atau orang mulia? Orang mulia. Di mana ilmunya? Di mana ilmunya? Di mana Anda mendapatkan ilmu bahwa yang dikutuk di atas tiang salib itu adalah orang mulia? Di mana ilmunya? Karena dia tidak mengkehendaki itu, terkecuali dia yang ingin dirinya disalib, mungkin dia tidak mulia, Bang. Dia kan diturunkan untuk mengajarkan kebaikan. Tapi dia disalib. Jadi dia mau berbuat apa? Contoh Abang ini ya. Abang ini di sini mau menyebarkan kebaikan, mau menyampaikan firman. Terus ada nih TNI misalnya, ya. Oke, mari kita lihat. Abang mau mengeksekusi Abang. Abang bisa berbuat apa? Mari kita lihat. Kita nggak usah berasumsi. Mari kita lihat apakah betul yang disalib ini adalah orang yang kemudian mulia atau justru sebaliknya. Kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Karena kejadian itu di tengah-tengah orang Yahudi. Apabila seseorang melakukan kesalahan berat, lalu dihukum mati dengan cara digantung pada sebuah pohon atau tiang kayu, jangan biarkan mayatnya tergantung di sana sepanjang malam. Mayat itu harus dikubur pada hari itu juga. Karena siapapun yang dihukum gantung adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Jangan cemarkan negeri yang Tuhan berikan kepada kalian sebagai hak milikmu.
turun-temurun dengan melanggar peraturan ini. Sekarang pertanyaan saya, Anda tadi mengatakan bahwa yang digantung di atas tiang salib itu adalah orang mulia. Sedangkan menurut dalil ini, yang digantung di atas tiang salib itu adalah orang yang melakukan kesalahan berat dan lalu dihukum mati dengan cara digantung atau disalib. Berarti ceritanya gini, berarti abang tidak paham apa arti dan makna dari isi Alkitab. Kenapa saya bilang begitu? Sudah jelas-jelas di sana bahwasanya Yesus itu diutus oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi Untuk digantung. untuk menyebarkan dan mengajarkan kebaikan serta perintah-perintah yang Tuhan terapkan. Oke, Tetapi oke. bangsa Yahudi Mm-mm. dan Pontius Pilatus tidak mempercayai bahwasanya Yesus ini adalah utusan dari Tuhan. Oke. Mereka Nah, menganggap Yesus oke. ini adalah penyesat. Mereka Oke. menganggap Yesus ini adalah manusia yang mengada-ngada. Oke, yang pertanyaan mengada-ngada saya nih. kita. Oke, saya sudah paham itu. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini adalah orang yang melakukan kesalahan berat yang setimpal dengan hukuman mati? Seharusnya tidak, Bang. Nah, tidak. Seharusnya tidak. Berarti tidak kan? Seharusnya tidak. Tidak. Oke. Berarti yang disalib ini, berarti yang disalib ini siapa? Yesus. Apakah Yesus melakukan kesalahan berat lalu dihukum mati? Seharusnya tidak. Tidak. Kalau ternyata Yesus yang tidak melakukan kesalahan berat dan tidak pantas dihukum mati, tetapi dihukum mati kemudian, apakah itu untuk menebus dosa? Secara memang sebagian teman-teman yang lain itu meyakini itu sebagai penebusan dosa. Tapi kalau abang mau dengar jawaban saya bilang, Sabar. Sebagian orang lain, sahabat Kristen lain, mengaku itu adalah penebusan dosa. Itu satu pendapat. Nah sekarang, apakah pembunuhan terhadap Yesus, penyaliban terhadap Yesus, itu hal yang dimurkai Tuhan atau hal yang disukai Tuhan? Yang namanya pembunuhan itu hal yang tidak disukai. Berarti penyaliban ini adalah mendatangkan murka Tuhan atau mendatangkan kasih Tuhan? Seharusnya ya, mendatangkan kemurkaan. Seharusnya. Udah selesai. Apalagi? Siapa yang bisa kemudian merubah hal yang dimungkar, hal yang mungkar bagi Tuhan, hal yang merupakan kekejian bagi Tuhan, hal yang dibenci oleh Tuhan, menjadi sesuatu yang disukai oleh Tuhan? Siapa yang bisa merubah itu? Hanya Tuhan sendiri, Bang. Di mana dalilnya Tuhan merubah hal yang dimurkai menjadi hal yang dicintai? Ada. Ada dalilnya? Bentar. Ada dalilnya? Hal yang dibenci berubah kemudian menjadi hal yang dicintai, sehingga Kristen ini menjadi orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Ada dalilnya? Sebentar, Bang, sabar. Saya mute sebentar ya, bentar. Kalau Tuhan sudah jelas mencintai Yesus dan penyaliban itu adalah kemungkaran bagi Tuhan, lalu ternyata Yesus ini dibunuh, apakah itu akan mendatangkan kebaikan atau mendatangkan kemungkaran? Karena Tuhan mengatakan 6 kekejian yang sangat dibenci oleh Tuhan, yaitu melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Ternyata Yesus yang dibunuh. Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Maka pertanyaannya, apakah penyaliban ini untuk keselamatan atau untuk kebinasaan? Kalau untuk keselamatan, mana dalilnya bahwa Tuhan meridai penyaliban, pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah? Tapi kalau tidak ada itu, berarti penyaliban adalah kebinasaan. Siapa yang beriman kepada penyaliban, berarti beriman kepada kebinasaan. Maka siap-siaplah menjadi bahan bakar api neraka. Saya minta dalil, silakan.
Memang Dalil? Tuhan tidak menginginkan kematian, ya. Mana dalil? Enggak ada. Ah, Saya kan katakan, apakah penyaliban ini kemungkaran bagi Tuhan? Kemungkaran kan? Hal yang dibenci Tuhan kan? Oke. Nah, apakah kemudian kalau Yesus yang disalib, berarti yang disalib ini adalah orang benar. Apakah penyaliban terhadap orang benar ini hal yang dikasihi oleh Tuhan, atau ini hal yang dimungkari, yang dibenci oleh Tuhan? Jelas dibenci, jelas. dibenci. Nah, apakah hal yang dibenci Tuhan ketika kita lakukan akan mendatangkan keselamatan? Ya. Ya. Hah? Lanjut, Ya, Bang, lanjut. apa? Saya mendengarkan. Enggak, saya nanya dulu. Apakah hal yang dibenci oleh Tuhan ketika dilakukan akan mendatangkan keselamatan? Jika dia berkehendak, Bang. Enggak, kan tadi kita sudah menjawab, kita sudah lalui itu. Bahwa penyaliban itu adalah hal yang dimungkari. Berarti itu adalah hal yang tidak diinginkan. Pertanyaan saya, apakah hal yang dibenci oleh Tuhan ketika kita lakukan akan mendatangkan keselamatan? Jika Tuhan berkehendak, Bang. Tidak ada kehendak Tuhan di situ karena Tuhan murka. Kan Karena Tuhan begini. murka terhadap penyaliban kepada Yesus. Betul atau tidak? Betul, tetapi betul. Nah, betul. Nah, sekarang apakah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan yang mendatangkan kemungkaran Tuhan ketika dilakukan yang didatangkan kemungkaran atau keselamatan? Iya, benar, kemungkaran. Kemungkaran. Kalau abang masuk Subhanallah. kalau abang Berarti masuk ke situ itu benar. orang yang beriman kepada penyaliban adalah orang yang beriman kepada hal yang justru mendatangkan kemurkaan Tuhan. Selamat. Benar. Benar. Kalau abang pertanyakan hal itu jawabannya memang harus seperti itu. Yes. Karena Tuhan Sang Maha Pencipta tidak menyukai hal itu. Betul sekali. Ya kan. Ada tetapinya. Ya, tetapi Apa tetapinya? upah dosa itu adalah maut, Bang. Nah, dosa Jadi tidak orang yang mempersembahkan. Ya. Dosa tidak orang yang melanggar perintah Tuhan. Dosa enggak? Gimana? Anda mengatakan upah dosa adalah maut. Pertanyaan saya, dosa enggak orang yang melanggar perintah Tuhan? Itu dosa lah pasti. Dosa. Berarti penyaliban ini mendatangkan dosa atau mendatangkan kemuliaan? Yang mendatangkan dosa bagi orang yang menyalibkan, bukan yang disalib. Yang mengimani penyaliban sebagai keselamatan? Ya, karena yang disalibkan Yesus, istilahnya gini. Yang disalibkan ini kan Yesus. Ya. Kita sebagai Kristen adalah Penyaliban terhadap Yesus ini mendatangkan keselamatan atau mendatangkan kemurkaan Tuhan? kalau dari jawaban yang sebenarnya memang harusnya itu kemurkaan karena Yesus kemurkaan. karena Tuhan sendiri tidak menyukai. Artinya